واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Apa kena ini? Oh, mana? Baik, rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat. Semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, makin kita melanjutkan pengajian kita dan seperti biasa yang membaca kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana malam ini kita akan membaca bab yang ke-20. Di sini beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan babun ad-dalalatu ala khairin, bab anjuran menunjuki orang kebaikan, anjuran nunjukkan dengan kebagusan, wa du'a'u ila huda, anjuran mengajak orang kepada petunjuk, anjuran nejak dengan tipa petunjuk. Nah, piaran petunjuk para jamaah. Petito, apaan petito Malik? Petito. Apa ini petito lagu Malik? Tejak dengan tipa petunjuk, yakni tejak dengan tipa kebenaran. Tejak dengan tipa Al-Qur'an, tejak dengan tipa hadis. Kita dianjurkan di sini ajak orang kepada kebenaran. Ya. Jadi tejak dengan aning B, aning kebenaran. Au dhalalah, ajak dan larangan ngajak orang kepada kesesatan. Balakna itu nejak dengan aning kesesatan. Jadi bab kita sekarang ini anjuran untuk menunjukkan orang lain kebaikan, tunjukkan dengan kebagusan. Ndak kebagusan nino untuk ite doang, jangan. Jangan ilmu ini untuk kita saja, jangan. Karena ilmu ini, kebagusan ini untuk seluruh alam ini. Seluruh alam berhak untuk mengetahui kebagusan, berhak untuk mengetahui ilmu. Angka badak dengan seluruh dengan badak, ndak untuk itu doang. Nah, bab ini menganjurkan kita untuk menunjukkan orang kebagusan, akik tebarang-barang gawe kebagusan niki. Dan juga ancaman bagi mereka yang mengajak orang menuju kesesatan. Ancaman bagi mereka yang mengajak ke kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, onya-onya.
Nah, di sini dalam bab ini kita sudah baca beberapa dalil dan mungkin kita akan baca hadis terakhir dari bab niki. Hadis yang ke-176. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, anna fata min Aslam, ada seorang pemuda dari Bani Aslam. Qala, pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, inni uridul ghazwa. Laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, tiang melet tiang milu perang. Tiang melet tiang milu berjihad kencida ya Rasulullah. Walaysa ma'i ma atajahhazu bih. Tapi saya ini tidak punya bekal ya Rasulullah. Jadi laki-laki niki melet lalu ngumbe lalu perang, melet lalu perang. Lagu laki-laki niki ndek berdua bekal untuk pergi perang, karena perang butuh bekal. Nabi bekal dengan lalu perang, bahkan senjata pedang, bekal itu kuda yang dia tunggangi, makannya, minumnya itu bawa sendiri itu. Amun nengke kan pemerintah nyepang ya wah, tentara nu dia dengan oke, karing perang doang tentara nengke. Karing neken rana pistol jari wah. Kalau dulu tidak, nyepang diri dia bekal. Bahkan sampai makanan dan minuman nyepang diri ya. Nah, laki-laki ini dia ingin pergi perang. Lagu ndek nebedue bekal darah bebe. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'ti fulanan." Wahai pemuda, EP si mele lalu perang. Sedangkan EP ndek berdua bekal. Munengano datangi si fulan. Datangi si fulan. Fa innahu qad tajahhaza famarida. Si fulan itu tadinya dia sudah siap-siap untuk pergi perang. Dia sudah punya bekal tadinya si fulan ini, tapi tiba-tiba dia sakit sekarang. Sehingga dia tidak bisa pergi perang. Ya, di sana ada fulan dia mau pergi perang lagu sakit. Dia bau lalu perang. Maka gunakanlah bekal dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'atahu, maka si pemuda ini mendatangi si fulan yang sakit itu, yang tidak jadi pergi perang itu. Faqal, dan si pemuda ini mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam. Wahai fulan, Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakanmu salam. Nabi ente nyampeang salam tipa EP. Wa yaqul, dan Nabi mengatakan, a'tinil ladzi tajahhazta bihi. Dan Nabi mengatakan, berikan saya bekal yang telah engkau siapkan untuk pergi perang itu. Faqal, dan si fulan tadi mengatakan, ya fulanah a'tihil ladzi tajahhaztu bihi.
si fulan berkata kepada istrinya, apa ngenok seninakna, wahai istriku, berikan sudah pemuda ini semua bekal yang sudah aku persiapkan, itu kasih dia. Wala tahbisi minhu syai'a, dan jangan sisakan sedikit pun. Seluruh bekal yang sudah saya siapkan tadi itu kasih dia. Fulan ini, laki-laki ini kasih dia. Kemudian dia mengatakan, fa wallahi, dan demi Allah, la tahbisina minhu syai'an fayubarika laka fihi au fayubarika laki fihi. Demi Allah, dak jangkan sisa yang sedikit pun, maka nanti Allah akan memberkahi harta-hartamu. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi arak salah seorang pemuda ingin pergi jihad. Lagu ndek na berdua apa? Bekal. Pemuda ini datangnya Rasulullah melihat yang lalu jihadkan CEP. Lagu ndek yang berdua bekal ini. Maka langsung Nabi kita mengatakan, munangano datangi si fulan. Si fulan itu tadinya dia mau pergi jihad juga, dia sudah nyiapin bekal. Lagu tiba-tiba sakit ya, dek na bau lalu perang. Karena KP datengin dia, kemudian gunakan bekalnya itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka si pemuda ini mendatangi si fulan itu dan meminta bekal tersebut berdasarkan perintah dari siapa? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu disampaikan ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung si fulan itu bekah serahang selapuana seninakku. Ndak jangkan bersisa di balik. Serahkan semuanya dan nanti harta kita yang lain ini akan diberkahi oleh Allah. Ya kurang lebih ini isinya hadis nu. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini ada di bab bab tengone, bab anjuran menunjuki orang kebaikan. Anjuran menunjuki orang kebaikan dan ancaman mengajak orang kepada kesesatan. Ya judul bab ini. Dan di dalam bab ini ada hadis ini. Mungkin sebelumnya kita akan baca beberapa faedah dari hadis ini para jamaah. Luwe ini faedah ini. Mudah-mudahan cukup waktu ini. BJNK itu sebareh insyaallah. Faedah pertama para jamaah. Nikit yang ambilkan dari kitabnya Syekh Salim Ait Al-Hilali hafizahullahu taala, faedah-faedah niki. Muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, man aradal ghazwa wa lam yajid ma yatajahhazu bihi. Sai milih perang. Barang siapa yang ingin perang, wa lam yajid ma yatajahhazu bihi, dan dia tidak punya bekal, milih perang lagu ndek berdua bekal. Akhbaral imam an halihi, maka hendaklah dia mengabari imam, mengabari pemimpin tentang kondisinya. Amun lain para sahabat sai pemimpinna Nabi sallallahu alaihi wasallam, munita mungkin sai pemimpin Presiden Pak Prabowo Subianto, masyaallah, hafizahullahu taala. Sisi milih lalu perang, kemudian dek na berdua bekal, kabari pemimpin. Aku mau nangkakan pemerintah nyepang itu. Kalau dulu mereka tidak nyepang diri, dek na berdua melihat lalu perang, dek berdua kabari pemimpin. Wala ya'zuru nafsahu hatta ya'zurahul imam, dan jangan sampai
dia memberikan dirinya uzur, sampai imam sendiri, pemimpin sendiri yang memberinya uzur. Dalam arti ndak jangan jadi alasan dek nemilu untuk lalu perang gara-gara dek berbekal. Ndak jangan jadi alasan. Sampai pemerintahlah atau pemimpinlah yang mengatakan, ya engkau dapat uzur, boleh enggak ikut perang, ngene-ngene, baru kita tidak ikut perang. Jadi ndak uzurang dirina sampai pemimpin yang memberi dia uzur berdasarkan hadis ini. Angka ngonek pemuda ini sindik berdua bekal ini langsung tinduk dia balik ya. Atau datang tiba Nabi, datang tiba Nabi dia mengabari, ya Rasulullah yang melihat yang lalu jihad lagu dit yang berdua bekal ngene, kabarin Nabi. Nah sekarang orang yang enggak punya bekal ini apakah diberi uzur oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ndek, tetap milu perang. Loh ngombe carana perang padahal yang dia beri bekal, ngombe carana perang ambil bekal temennya yang lain itu. Bekal fulan itu ambil. Berarti tidak boleh dia dapat uzur sampai diberi uzur oleh siapa? Oleh pemimpin. Jelas niki? Niki dia yang ditulis oleh Syekh Salim Id Al-Hilali. Tapi kita ambil lagi makna dari ucapan beliau ini. Ini menunjukkan bahwasanya jihad itu, perang itu harus dengan izin dari pemimpin. Harus dia baunde. Ya, kita mau pergi jihad kemana saja harus izin dari pemimpin, gak boleh enggak. Kita ada uzur ndek terlalu badak pemimpin, apalagi mun mele lalu harus badak pemimpin. Makanya ini dua-duanya pemuda ini ditahu kondisinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si melihat lalu lagu ndek berdua bekal, tahu ne kondisi dari si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya si melihat lalu wah berdua bekal, lagu sakit ya, uzur ya, tahu ne dah kondisi ne isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan semuanya ini harus ada izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jihad ini tidak boleh terlaksana melainkan sudah ada izin dari pemerintah atau pemimpin atau imam. Kecuali jihad difa'i yarana. Ya, jihad difa'i. Apa jihad difa'i? Yaitu sebuah kampung Islam yang tiba-tiba diserang oleh orang kafir. Kampung Islam tiba-tiba diserang. Maka ini kampung Islam ini harus dia difa', harus dia membela diri di saat dia diserang. Ya. Nah, jihad difa'i yang dia ingin membela diri ini tidak perlu izin dari imam. Kan kita serang soal ini mau nganti izin babuye tewas bare. Ya, kalau dia diserang dan dia punya kemampuan untuk melawan, maka langsung lawan tanpa menunggu izin. Tapi kalau dia yang akan menyerang, futuhat istilahnya, penaklukan negara-negara kafir, dia ingin perang keluar, maka keluarnya ini harus dengan izin dari pemimpin pemerintah. Makanya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Mughni, beliau mengatakan, wa amrul jihadi mauqulun ilal imam wajtihadihi. Perkara jihad ini diserahkan kepada pemimpin dan kepada ijtihad si pemimpin. Ia pemimpin no berijtihad. Pemimpin no nganang teh terlalu perang lalu lah. Pemimpin no nganang dende lalu perang dende lah. Intinya hasil dari ijtihad si pemimpin. Rakyat karing nganti perintah lah.
Ndak rakyat tuh nang teh terlalu ndak nang rakyat. Pemimpin kita tunggu. Ya, kemudian kata beliau wa yulzimur ra'iyata ta'atahu fima yarahu min dzalik. Dan apapun keputusan pemimpin, maka rakyat wajib mengikuti keputusan dari pemimpin tersebut. Wajib. Pemimpin ngenang teh lalu pemimpin ngenang ndak lalu dendek lah. Ya, dan pemimpin di sini siaran pemimpin presiden, gubernur, pemimpin ndak ketua yayasan bareh. Ya, ini aja sekedar urusan yayasan doang bareh. Pemimpin kita adalah presiden, kemudian ada gubernur, ada lain sebagainya. Itu dia yang harus kita mendapatkan izin darinya di saat kita ingin berjihad. Jelas niki para jamaah. Nah, ini poin pertama dari hadis tadi. Poin kedua dari hadis tadi, la budda lil jihadi min uddatin wasti'dadin. Harus di dalam berjihad itu ada bekal dan ada persiapan. Harus arah bekal, harus arah persiapan. Sahabat doang nih milih lalu jihad, lagu dia berdua bekal, dia berdua senjata, dia berdua makanan, dia lalu ngendeng izin ya tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau diberi nih gunakan bekal, nih senjata, nih makanan, nih kendaraan. Jadi orang yang pergi jihad harus ada bekal, senjata lah, kendaraan lah, makanan lah. Belum lalu jihad. Ndek nanganangkah tawakal lalu wah ndek nanganu. Tapi harus ada apa? Bekal berupa senjata dan lain sebagainya. Ya. Kemudian wasti'dad dan ada persiapan. Latihan ngentik pedang, latihan memanah, latihan lari, latihan apa? Berdua persiapan. Ndak kan dia tuah persiapan ini dia tetap ngentik panah misal tiba-tiba milih lalu kan mati konyol jadinya nanti. Ya, jadi jihad persiapan. Yang kak khurafatnya dengan si perang ngadu jeder. Apa ini aran ini? Ilmu kontak seret ngelep seret ngejim denara ini. Munara ini bener ulang itu bekal sahabat ini. Langsung nih kusade EP ilmu pejaran kan? Ilmu apa? Bekal EP nawain aja. Ya. Lagu ini apa ngana baitin fulan senjatana ino kadu ngana. Ya, jadi intinya jihad itu butuh bekal, butuh persiapan. Makanya Allah berfirman wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah diri kalian untuk memerangi mereka. Mastata'tum, semampu kalian bersiap-siap untuk merangi mereka. Min quwwatin dari kekuatan, wa min ribatil khail dan dari tunggangan-tunggangan kuda, kendaraan. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, yang nanti dengan itu kalian menakut-nakuti musuh kalian dan menakut-nakuti musuhnya Allah, yaitu orang-orang kafir. Wa akharina min dunihim, dan ada juga musuh kalian yang sembunyi-sembunyi kan? Maka dengan Islam baik arak musuh nasi tempuh, arak musuh nasi nyebuk. Takuti mereka dengan apa? Tampakkan persiapan kalian, latihan-latihan dan lain sebagainya. Intinya bahwasanya perang butuh bekal dan butuh apa? Persiapan. Dia langsung-langsungan lalu deh butuh persiapan. Ya, di satu sisi ini menunjukkan tidak adanya yang namanya ilmu kelep, ilmu ngejim, ilmu apa kanuragan, ilmu apa aja malik denara ini.
Seandainya kata ada, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang paling berhak menggunakan itu. Lagu ternyata begitu dia beli senjata, suruhnya ya meta senjata di teman yang lain. Ini faedah kedua, jihad membutuhkan bekal dan persiapan. Faedah yang ketiga, amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muta'un la yajuzu ridduhu aw radduhu. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu harus ditaati dan tidak boleh ditolak. Perintah Rasul wajib ditaati dan tidak boleh ditolak. Wa kadzalikal a'immatu min ba'dihi. Demikian pula pemimpin-pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah Rasul harus ditaati, enggak boleh ditolak. Demikian pula pemimpin setelahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam le saat di Madinah, Nabi kedudukannya Nabi kedudukannya pemimpin beliau itu. Kepala negara beliau itu di Madinah. Maka seluruh perintah beliau harus ditaati, enggak boleh ditolak. Maka demikian pula pemimpin-pemimpin setelah beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Sampai zaman ini pemimpin-pemimpin itu perintahnya wajib ditaati, enggak boleh ditolak. Tentunya selama tidak nyuruh kita mengerjakan maksiat. Mana suruh kita mengerjakan maksiat, fala sam'a wala ta'ah, ditekanggu dengerangnya, ditekanggu taat li perintah yang ada maksiatnya itu. Lagu mun perintah itu hal yang mubah wajib taat, apalagi mun perintahna itu hal yang wajib. Suruh ini salat misal, ngombe hukum salat wajib atau mubah? Wajib salat. Maka lebih wajib lagi kita taati dia. Jadi perintah Rasul wajib ditaati, tidak boleh ditolak. Dan demikian pula pemimpin-pemimpin setelah beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Karing sekali, saya pemimpin tak? Presiden, mantap, alhamdulillah. Presiden si tempo atau si nyebu? Nggak ada nyebu aja si tempo, no? Karena sebagian dengan dua presiden. Ini adalah presiden si tempo, presiden bawah tanah sekali. Kan orang jari ini ya, gubernur tempo, gubernur bawah tanah. Ya, jadi harus jelas aning teu berbaiat, aning teu berjanji setia, yaitu pemerintah yang sah. Ya, mun makin niki presiden kita hafizahullah taala. Nah, selama dia tidak nyuruh kita maksiat, maka wajib dia itu kita taati, wajib. Jelas niki para jamaah? Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, faedah yang ke berapa berarti ini? Keempat. Ad-dalalatu 'alal khair was-sa'yu fi tahsilihi wal i'anatu 'alaihi. Hadis ini anjuran kita untuk menunjuki orang kebaikan. Anjuran untuk menunjuki kebaikan. Sebagaimana tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuki pemuda ini untuk mengambil bekal pada si fulan tadi. Tunjukkannya tono terbaik. Anjuran menunjuki orang kebaikan. Wasa'yu fi tahsilihi, dan anjuran untuk mendapatkan kebaikan itu.
Mara baru sahabat nu, begitu ditunjukkan di sana ambil senjata, ketuk ya leka berusaha ya untuk mendapatkannya. Kemudian dia sampaikan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik agar dia dapat bekal itu. Ini usaha. Maka ini menunjukkan kita ini dianjurkan untuk menunjukkan orang kebaikan dan dianjurkan berusaha untuk melakukan kebaikan, wal i'anatu alaih, dan bantu orang untuk mendapatkan kebaikan. Monek singe piang bekal no. Ya, si fulan si bedui bekal, dibantu si pemuda ini untuk mendapatkan kebaikan, yaitu bisa berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ndak ibuk-ibuk kah muntabau nunjukkan dengan kebagusan, tunjukkan wah terus tunjukkan. Karena enggak tahu kita nanti yang mana yang bisa menjadikan orang mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, enggak tahu. Tunjukkan mah biasa. Ya, apalagi negara istilahnya medsos. Tulis oleh medsos niki terus sudah apa-apanya. Ya, karena enggak tahu kita nanti yang mana yang menjadikan mereka akan mendapatkan hidayah. Ya, pernah dulu Ustadz Abu Fairuz pas mengisi kajian di markas, dia membawakan sebuah kisah yang sangat terkenal, kisah niki cerita. Ada seorang wanita kafirah dengan nina kafir. Ya, hidup mewah hidupnya. Kaya dia, lagu sumpek, lagu ya apa sumpek bu? Hidup kah? Gersang hidupnya, hampa hidupnya. Akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Wah, simpatnya seluruh Bali wah seret. Terus toloknya tali di atas seret. Dia gantung diri wah. Gin tolok apa rana? Tolok tali di belongna. Tiba-tiba arak berontok, dor. Berontok lawang. Ya, wah anu akhirnya wah bertekad lagi gantung diri, wah tiba-tiba begedor. Begitu begedor dia nahirwang awal na. Dia suwe begedor malik dor. Dia nahirwang. Kata lu dor penasaran ya si gin gantung dirinya penasaran. Saya jadi dia tahu dengan gin bunuh diri bagaimana? Akhirnya turun dia seret. Enggak jadi dia gantung dirinya. Mau lihat dulu siapa ini? Begitu dilihat darat dengan, saya begedor, darat dengannya. Begitu dibuka pintu tadi ternyata ada surat kabar Julun Bali. Ternyata yang berontok siapa? Petugas surat kabar. Dor berontok petugas surat kabar, nuluk surat kabar di Balina, lalu terus. Karena dia ada surat kabar bebait nabi ngono seret, tutup terus pintu lagi. Sambil jalan menuju tempat gantung itu, dibuka sedikit demi sedikit surat kabar. Seret. Begitu dia buka, terbukalah sebuah nasihat di dalam surat kabar itu. Itu yang dia baca. Nasihat Islam ternyata isinya tuh. Itu yang dia baca. Ternyata begitu dia baca, menenangkan hatinya orang itu. Cocok jamaah kehidupannya dia, nasihat yang tertulis. Urungnya tayak aning kursi gantung diri no. Toko le kursi sofa payu seret, nikmatinya tulisan itu seret. Begitu sudah nikmat membaca tulisan yang sedikit, cari lagi tulisan-tulisan lain semirip dengan itu. Cari lagi buku-buku yang lain semisal dengan itu. Keasikan urung bunuh diri baik. Keasikan tema Islam ya payu subhanallah. Ya, dari kisah ini yang nulis di surat kabar itu pernah enggak kira-kira dia terbayang
akan ada orang yang dia selamatkan. Orang yang tadinya bunuh diri, nggak jadi bunuh diri gara-gara tulisannya dia itu. Terpikir nggak kira-kira yang nulis itu? Nggak pernah terpikir pada dirinya. Sekedar nulis sebar, nulis sebar, nulis sebar. Nah, ini sebuah contoh ya, ida badoya tunjukkanlah dengan kebagusan, tunjukkan doang, tunjukkan doang. Dia tahu bareh mbe silengan selapuan ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Nah, makanya di sini dianjurkan kita tunjukkan orang kebaikan sudah. Mele ndek mele ngoloang mah dulu terusang lah, tunjukkan doang. Kita enggak tahu kapan kemudian nanti hati mereka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini adalah salah satu anjuran agar kita menunjukkan orang kebaikan dan berusaha mendapatkan kebaikan dan membantu orang untuk melakukan kebaikan. Faedah berikutnya, faedah kepira ini? Kelima. Kata beliau di sini, man bakhila bil budli fi sabilillahi azza wa jalla. Barang siapa yang pelit di saat berkorban untuk jalan Allah. Pelit untuk berkorban di jalan Allah. Wa wujuhil khair. Pelit untuk berkorban di kebaikan-kebaikan yang lain. Zahabat al-barakatu min malihi. Maka akan hilang dari hartanya keberkahan hilang. Saya pelit beragam di mele nyugulang untuk berkorban di jalan Allah. Di mele besade untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah, maka keberkahan hartanya akan hilang. Wa alqa bi nafsihi ila tahlukah, dan dia menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Angka ngone si berdua harta ini pesannya seninaknya, wahai seninakku besang selapuan harta ini. Apa si wasia pangku ngone no selapuan sadik si pemuda ini ndak si sayang sedikit pun. Kemudian dia mengatakan, begitu engkau serahkan semuanya kepada si pemuda ini, nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memberkahi harta yang tersisa tersebut. Berarti sebaliknya, mun pelit ini akan menjadikan harta kita hilang, apanya hilang? Keberkahannya. Ya, makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Sai si selamat tangne isi Allah dari kekikiran jiwanya, maka dialah orang-orang yang sukses. Dia rasa pelit, ya, pemurah dia di jalan Allah, maka orang inilah yang apa? Sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Di hadis, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattaqusyuhha." Takutlah kalian kepada sifat pelit, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sifat pelit ini yang telah membinasakan umat sebelum kalian. Saya umat sebelum kita, Yahudi dan Nasrani binasa gara-gara pelit, ya. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum, gara-gara sifat pelit akhirnya mereka saling bunuh. Wastahallu maharimahum, gara-gara sifat pelit akhirnya mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya riba halalang akhirnya. Ya, jual beli yang haram dihalalkan untuk mendapatkan tambahan uang. Kenapa? Karena pelit. Biaran pelit bergem. Ya, si arak jagana, si ndek manara, rakus dia mengambilnya.
yaran syuh. Ya si wahara nu regemna dina di sugul. Ya kemudian sindi manara ieu apa rana baitna salaga. Apa bahasa antita syuhna? Tama demit apa namanya pelit dan lain sebagainya. Itu nama syuh, dan hati-hati terhadap syuh ini yang telah membinasakan umat sebelum kita. Dan pelit ini memang muntah pelit luwe ruwede harteno, tapi keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu muntah pemurah ya berkurang ruwene harteno berkurang, tapi diberi dia keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti akan mendatangkan kebaikan yang sangat banyak. Kemudian faedah terakhir dari hadis niki kata Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala, hirsus sahabati ala tanfidhi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan perhatiannya para sahabat dalam melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sangat haris, sangat perhatian melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sur'atu istijabatihim lahu. Dan para sahabat ini bersegera dia di dalam melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu diperintahkan ini langsung mereka laksanakan. Perintahkan ini langsung mereka laksanakan. Becat enggak awi ya? Kenapa demikian? Lima fihi minal hayat wan nur wal huda. Karena dalam perintah Rasul itu ada kehidupan di sana. Ada cahaya di sana, ada petunjuk di sana. Sehingga begitu ada perintah langsung segera dilaksanakan. Dan ia miak sahabat ini jadi mulia karena mereka bersegera dia. Munita nangka kan mikir-mikir itu. Mikir-mikir itu mana suruh itu ngane bareh ngane laun. Suruh bersedekah darah bareh nekakan si anakku. Padahal sebenarnya duwe kah? Lihat antara contoh misal bagaimana segeranya mereka ya di dalam melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diceritakan dari Anas bin Malik bahwasanya Anas ini dia adalah seorang pembantu bagi Abu Talhah dulunya. Dia seorang pembantu bagi Abi Talhah. Dan tugas dia dahulu menuangkan minuman bagi Abu Talhah dan teman-temannya. Minuman apa kira-kira ini? Khamr, arak. Tapi ini sebelum diharamkannya khamr. Dan mereka nggak minum khamr itu. Ya jadi bahan nongkrong nekah. Nah, di saat dituangkan ke jangkauan nuang jamaah ini, tiba-tiba di luar rumahnya ada yang memanggil, wahai masyarakat, keluar. Ya, maka Talha mengatakan kepada Anas keluar, lihat apa yang diinginkan yang mengumumkan itu. Begitu dia keluar Anas, didengar apa pengumumannya, masuk dia lagi ke rumah Talha. Anas mengatakan telah diharamkan khamr. Padahal wah betumpah wah apa rana? Wah tetuangang gelas-gelas noh. Sudah dituangkan sudah di gelas-gelasnya. Ya diharamkan khamr yang kita tuang ini. Dan seluruh sahabat telah menuang khamrnya di rurung-rurung itu. Begitu dia dengar ada pengumuman, langsung tumpasna khamarna le rurung nu akhirnya becek angka rurung Madinah ini. Lagu itu nih wah kedeng nih ngombe angkune nih kan. Karing segelas doang meh tuna tinem beh nganter ada munita aja. Begitu Talha mendengar ucapan Anas tadi telah diharamkan khamr, langsung Abu Talha mengatakan tuang semuanya, tumpas selapuana kan. Ndak
Orang nginamnya nih kan. Tuang aning tanah kan, tuang semuanya. Kemudian di dalam masih ada satu kendi kan. Satu sekik bong malah di dalam. Hancurkan bong itu kan. Tuang semua khamar. Langsung detik itu langsung dibuang semua khamar. Angka bue endis kena rurung Madinah, bue endis isi air khamar. Lihat bagaimana segeranya mereka di dalam menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munite ruene si baru lah karing seloki ne tabesang masih jeberu pengumuman ngenteng kan seret kah selesai wah ngentei teh jeruene. Iya kalau sahabat begitu dibilang haram langsung tuang. Kan? Tuna karing sebungkus ngenteng kan. Tuna karing sebal ngenteng. Goyo gue sebungkus, beli sebungkus malik. Urung payu akhirna. Ya, maka mudah-mudahan naluna angatin teh si Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Nah, niki dia para jamaah faedah terakhir tadi bagaimana bersegeranya para sahabat dalam melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tergambar di hadis yang kita baca tadi. Dan niki dia semua faedah-faedah tersebut dan ini dia hadis yang berada dalam bab anjuran menunjukkan orang apa? Kebaikan dan ancaman ngajak orang kepada kesesatan. Mudah-mudahan yang kita baca ini bermanfaat buat yang baca dan pulungkuh semua. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan nanti setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qa'imah ati nabiyina Muhammadin. Sila arak ke sini dia jelas nggih pe. Nembelian suara ulang. Apa nukan ini? Ya na jelas ini napi. Ulang kali sekali. Pejuluan. Ada nembelian suara nu yang na jelas dan lebu.
Tetopong ku dua pin bale. Lagu ya kuah ngadu ya sholat. Papah datang ustaz kadungku ya. Ya kita pelih nenek. Pepelih ini berarti lebih menghargai ustaz daripada Allah. Berarti nih. Memang secara hukum ya, tidak mengapa orang sholat tanpa songkok, tidak mengapa secara hukum. Lagu nengke secara penghormatan. Ya, le saat kece ustaz je lebih rapi ya. Le saat denara ustaz hanya dengan Allah kurang rapi kan bermasalah. Ya, adapun sholat tidak menggunakan songkok tidak masalah sebenarnya, tidak masalah. Cuman karing dari segi penghormatan. Ya, kepada Allah kurang, kepada manusia aja rapi jali. Nah, ini jadi masalah. Maka harusnya justru kepada Allah kita lebih hormat daripada kepada manusia. Angka pertanyaan pelih atau ndek? Pelih sebenarnya. Ya, oleh karenanya mari sekarang kita lebih menghormati Allah daripada manusia. Dalam arti arah atau dinara manusia tetap kita rapi di hadapan Allah. Jelas CP. Alhamdulillah wallahu taala a'lam. Masyara silain. No. Kan selesai wahru ini. Ara baru angkat tangan lagu beto na berlupa tiang. Posisinya ngene urang yang berapa ya angkat tangan akhirnya. Hah. Aman wah ini ke? Jelas wah. Insyaallah jelas nggih. Alhamdulillah. Begah mun wah di reni angkat tangan no. Muni bel nah no. Bel keluar main ini. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat tiang yang menyampaikan dan bermanfaat buat kita semua ya, dan mudah-mudahan yang kita sampaikan ini sedikit tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis para jamaah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oops.